Halo teman-teman semua, welcome back to Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 26 Oktober. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Paus Santo Evaristus, Paus kita yang kelima. Sebelum kita mulai, silahkan teman-teman share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, cus kita saksikan! Cerita berawal di Bethlehem, abad pertama. Lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Evaristus dalam sebuah keluarga Yahudi yang taat. Ia tumbuh menjadi seorang remaja yang saleh dan cerdas, karena bisa dibilang keluarganya cukup mampulah untuk membiayai pendidikan Evaristus kepada guru-guru terbaik di zaman itu. Setelah dewasa, dia mulai mengenal sosok Kristus dan tergerak untuk mengikuti jejaknya. Ia kemudian memberi diri dibaptis, dan segera setelah itu ia memutuskan untuk menjadi seorang imam. Sedikit informasi, dulu di abad awal belum ada sistem sekolah pastor seperti seminaria. Mungkin hanya perlu belajar dalam beberapa waktu, baru setelah itu menerima tabisan imamat. Wajar ya guys, karena ini masih masanya gereja perdana. Dan di masa ini juga kekristenan ditindas oleh kekaisaran Romawi. Banyak juga fitnah keji dari beberapa pihak tentang orang Kristen yang membuat orang-orang non-Kristen semakin benci kepada kekristenan. Kondisinya waktu itu siapa saja yang ketahuan beragama Kristen hampir pasti akan menghadapi ajal. Tapi uniknya guys, walau menghadapi berbagai tekanan, para jemaat abad pertama waktu itu sangat teguh dalam iman. Sehingga salah satu efeknya adalah Kristen bisa bertahan sampai sekarang ini. Gereja pada waktu itu dipimpin oleh Paus Clemens pertama. Setelah kurang lebih menjabat selama 11 tahun, ia kemudian ditangkap dan dibuang ke Crimea dan wafat sebagai martir sekitar tahun 99. Kursi uskup Roma harus segera terisi, dan zaman ini belum ada konklav juga guys. Istilah konklav baru digunakan pada bulan Juli 1274. Pada waktu itu, Evaristus kemudian terpilih menggantikan Paus Clemens pertama. Beliau sendiri merasa dirinya tidak layak menerima jabatan itu. Namun dengan penuh kerendahan hati, ia menerima tugas yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai gembala gereja sedunia. Kebijakannya yang paling populer adalah pertumbuhan organisasi gereja. Pada masa kepemimpinannya inilah dibentuk jabatan kardinal guys. Kardinal lah yang memiliki hak untuk memilih paus yang baru lewat konklav di Kapel Sistina, Roma. Oh ya, sedikit informasi mengenai kardinal. Kardinal merupakan jabatan yang diberikan oleh paus kepada orang yang sudah menerima tabisan imamat. Namun sekarang ini biasanya kardinal dipilih dari para uskup. Selain itu, Paus Evaristus juga membagi kota Roma menjadi beberapa paroki dan memilih 7 diakon untuk melayani kota. Sama seperti para rasul menunjuk 7 diakon perdana. Teman-teman ingat gak kira-kira kisahnya? Jadi, di masa para rasul, 7 diakon dipilih dari antara umat untuk melayani orang miskin di Yerusalem. Salah satu diakon itu adalah Santo Stefanus, martir pertama kita guys. Cerita pemilihan hingga kemartirannya dapat kita lihat ya guys di Kisah Para Rasul bab 6 dan 7. Nah, selama kurang lebih menjabat 8 tahun, Paus Evaristus kemudian ditangkap dan dipenjara. Tapi di tengah situasi ini bukannya sedih, dia malah menunjukkan wajahnya yang gembira. Ini bukan gimmick belaka ya guys. Karena dalam hatinya, dia memang betul-betul bersukacita atas kesempatan berharga yang boleh dia terima untuk turut menderita sengsara bagi Yesus. Ini membuat para sipir penjara keheranan melihatnya. Bahkan mungkin mereka berpikir kalau Paus Evaristus sudah gila. Akhirnya, Paus Evaristus mendapatkan mahkota kemartirannya di tahun 107. Jabatannya kemudian diteruskan oleh Paus Santo Alexander pertama. Teman-teman, kita tentu wajib banget ya mencontoh kisah keimanan Paus Santo Evaristus yang kokoh banget. Nah, tapi kita juga bisa nih melihat dari karya Santo Evaristus. Ia membentuk organisasi-organisasi gereja yang awalnya belum pernah ada. Bahkan struktur hierarki sendiri di abad awal belum terlalu jelas perbedaan antara uskup dan presbiter atau imam. Paus meletakkan dasar yang kuat dalam gereja dengan mempercayakan orang-orang untuk mengemban jabatan gerejawi guys. Poinnya adalah percaya. Mungkin banyak dari kita yang kalau dalam pelayanan agak susah ya percaya sama orang. Ih, nanti dia nggak konsisten. Ah, nanti dia kabur. Ih, nanti dia nepotisme. Ah, nanti dia hilang-hilangan. Wajar guys, mungkin kita di zaman dahulu ada pengalaman buruk dalam hal kepercayaan. Tapi Santo Evaristus mengajarkan kita untuk memberi kepercayaan kepada orang lain. Karena dalam melayani Tuhan, kita pasti tidak akan bisa sendiri aja.
Bahwa dalam prosesnya akan ada banyak dinamika, itu pasti. Yesus juga kok banyak dinamika naik turun dengan murid-muridnya. Namun disinilah letak iman kita ditempa untuk selalu membawa dinamika tersebut ke hadapan Tuhan, guys. Akan selalu ada jalan keluarnya kok, tenang aja. So, mari kita belajar untuk percaya kepada sesama kita di dalam pelayanan. Oke teman-teman semuanya, itulah riwayat dari Paus Santo Evaristus. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Adios!